Biasakan untuk menonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Transport membran. Apakah yang dimaksud dengan transport membran? Yang kita bahas kemarin, fungsi dari membran sel atau membran plasma adalah sebagai pengatur keluar dan masuknya suatu zat. Nah, transport membran ini merupakan prosesnya. Jadi, transport membran adalah proses keluar masuknya bahan atau zat dari dan ke dalam sel melalui membran plasma. Sekarang kita bahas zat-zat yang dapat masuk dan keluar sel. Dalam hidupnya, sel-sel melakukan pertukaran gas-gas respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, memasukkan dan mengeluarkan air, mengeluarkan produk-produk ekskresi dan mensekresikan enzim dan hormon. Semua zat dalam proses tersebut masuk dan keluar dengan cara melintasi membran sel atau membran plasma. Dilanjut, sekarang kita bahas transportasi zat melalui membran sel. Nah, transportasi zat melalui membran sel ini bisa berlangsung dengan dua macam cara. Yang pertama ada transport pasif. Transport pasif ini dia tidak membutuhkan energi. Jadi dilihat dari gradien konsentrasinya. Kemudian transportasi pasif ini meliputi difusi terfasilitasi, dan yang terakhir osmosis. Cara yang kedua yaitu dengan transport aktif. Transport aktif ini membutuhkan energi. Kemudian meliputi pompa ion, kotransport, endositosis dan eksositosis. Oke, baik. Pertama kita bahas transport pasifnya. Transport pasif tadi tidak membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dan zat yang berada di luar sel. Oleh karena itu bisa terjadi perpindahan zatnya. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah difusi. Difusi merupakan proses perpindahan zat terlarut yang menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi yang tinggi disebut dengan hipertonik ke konsentrasi yang rendah, hipotonik. Dalam gambar sudah Ibu cantumkan contoh peristiwa difusi. Di situ ada tinta yang sifatnya hipertonik yang dimasukkan ke dalam air yang sifatnya hipertonik. Nah, setelah tinta tadi dimasukkan ke dalam air zat terlarut tadi, maka nantinya akan terbentuklah larutan yang homogen. Artinya apa? Di situ terjadi perpindahan zat yang hipertonik menuju ke zat yang hipertonik atau terjadi peristiwa difusi. Nah, kalau digambarkan molekulnya bentuknya seperti ini, bisa dilihat di sebelah kiri itu ada molekul zat terlarutnya. Kemudian ada garis patah-patah, itu diibaratkan sebagai membran selnya. Nah, di sebelah kanan itu ada air. Nah, di tengah itu terjadilah peristiwa difusi, yang mana molekul yang banyak tadi dia berpindah ke yang hiper pindah ke hipo. Kemudian di gambar terakhir terjadi larutannya homogen. Zat yang dapat berdifusi bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Akan tetapi yang lebih mudah berdifusi tiga molekul yang disebutkan tadi itu sulit untuk berdifusi ke dalam ataupun keluar sel. Jadi dibutuhkanlah yang namanya fasilitator. Difusi terfasilitasi ini artinya zat tersebut bisa berdifusi, akan tetapi difasilitasi. Siapa yang memfasilitasi? Yaitu ada saluran protein dan protein transport. Kita bahas yang pertama, saluran proteinnya. Banyak molekul polar yang berukuran eksositosis merupakan mekanisme transport molekul besar melintasi membran sel atau plasma dari dalam keluar sel. Prosesnya, resiko